Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ihwal mengenai diskresi. Penjelasan saya ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Seringkali kita mendengar ketika seorang pejabat mengeluarkan kebijakan ada dibilang itu merupakan diskresi. Apakah itu benar diskresi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kita lihat, kita kupas satu persatu ihwal terkait diskresi itu. Hal itu terkait dengan aturan umumnya, lingkup diskresinya, syarat-syarat diskresi, aturan prosedur penggunaan diskresi, dan akibat hukum dari dikeluarkannya diskresi. Bapak Ibu yang budiman, aturan umum dari diskresi adalah bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi bukan merupakan diskresi ketika suatu kebijakan yang dimaksudkan diskresi itu tidak dibuat oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Apa tujuan dari diskresi itu diambil? Pertama adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, mengisi kekosongan hukum. Ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan keempat, mengatasi stagnan atau kemacetan pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Selanjutnya, apa yang menjadi lingkup dari diskresi? Dengan kata lain, dalam keadaan apa diskresi itu diambil? Pertama, diskresi dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan terkait dengan pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan keputusan atau tindakan. Jadi seorang pejabat itu mengambil keputusan karena perundang-undangan memberikan pilihan dari pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu kejadian, suatu kebijakan. Jadi dalam hal ini untuk mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Jadi harus diambil suatu keputusan ketika suatu peraturan tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi, adanya kemacetan pemerintahan untuk kepentingan yang lebih luas. Bapak Ibu yang saya hormati, diskresi tidak boleh dikeluarkan secara sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 30 itu untuk mengeluarkan suatu diskresi. Pertama, harus sesuai dengan tujuan dari diskresi. Ini dapat dimaklumi karena apabila melenceng dari tujuan maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Kemudian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kemudian harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
kemudian didasarkan pada alasan-alasan yang objektif. Selanjutnya, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan terakhir, dilakukan dengan iktikad baik. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk bisa disebut suatu kebijakan sebagai suatu diskresi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang perlu diketahui oleh pejabat atau oleh masyarakat terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan dan pemberitahuan sebelum dan sesudah dibuatnya atau dikeluarkannya diskresi. Yang pertama, penggunaan diskresi yang mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat yang membuat diskresi. Selanjutnya, permintaan persetujuan dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Dalam hal diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak atau terjadi bencana alam, pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pejabat atasannya sebelum penggunaan diskresi dan melaporkannya kepada atasan setelah penggunaan diskresi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, akan saya sampaikan terkait dengan prosedur penggunaan diskresi. Pejabat yang menggunakan diskresi yang mengubah anggaran atau membebani keuangan negara wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi serta dampak pada administrasi dan keuangan negara. Kemudian pejabat yang menggunakan diskresi yang mengubah anggaran dan membebani keuangan negara wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat yang membuat diskresi itu. Dalam waktu 5 hari setelah permohonan diterima, atasan pejabat tadi menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan ataupun penolakan. Apabila atasan pejabat yang membuat diskresi melakukan penolakan, maka atasan tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Selanjutnya, pemberitahuan dan pelaporan diskresi. Pejabat yang menggunakan diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak, atau bencana alam, menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menyampaikan pemberitahuan lisan maupun tertulis kepada atasan pejabat yang bersangkutan. Pemberitahuan disampaikan paling lama 5 hari kerja sebelum penggunaan diskresi. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi. Pelaporan disampaikan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penggunaan diskresi. Jadi tidak bisa semaunya memberitahukan maupun melaporkan, ada jangka waktu tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Bapak Ibu sekalian, pejabat yang menggunakan diskresi ini tidak wajib memberitahukan kepada warga masyarakat laporan yang disampaikan kepada pejabat itu. Yang terakhir adalah akibat hukum diskresi. Penggunaan diskresi bisa dikategorikan ke dalam, pertama, melampaui kewenangan.
kedua mencampur adukan kewenangan, dan ketiga sebagai tindakan sewenang-wenang. Dalam kategori melampaui kewenangan adalah ketika bertindak melalui atau melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan. Jadi yang pertama batas waktu, yang kedua batas wilayah, dan yang ketiga tidak sesuai dengan ketentuan prosedur di dalam undang-undang ini. Apa akibat hukum dari penggunaan diskresi yang melampaui wewenang? Akibat hukumnya kebijakan diskresi dimaksud menjadi tidak sah. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampur adukan wewenang apabila pertama tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, kedua tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Undang-Undang 30, dan ketiga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akibat hukum dari pemerintahan, saya ulangi, akibat hukum dari penggunaan diskresi yang mencampur adukan wewenang adalah diskresi yang bersangkutan dapat dibatalkan. Jadi tadi tidak sah karena melampaui wewenang, kemudian dapat dibatalkan ketika mencampur adukan wewenang. Dan kategori yang ketiga adalah tindakan sewenang-wenang, adalah ketika dikeluarkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan. Akibat hukum dari penggunaan diskresi yang diambil oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang adalah tidak sahnya diskresi yang dikeluarkan. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.